Para ulama salaf dulu, mereka selalu bermuhasabah. Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in, itu sampai menggali liang lahat di belakang rumahnya. Dia gali liang lahat sendiri. Tiap malam dia masuk di situ. Tiap malam. Masuk, kemudian dia baca firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qala rabbirji'un la'alli amalu salihan fima tarak, dalam surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 95 kalau saya tidak sampai 96. Orang-orang nanti kafir pada saat meninggal mereka mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikan aku, jangan dimatikan dulu. Siapa tahu aku bisa mengerjakan amal saleh yang pernah aku tinggalkan. Kalau Allah bilang kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu omongan kosong yang mereka ucapkan, tidak akan mungkin terjadi orang dikembalikan lagi. Jadi harus hati-hati sekali. Kita harus pikirkan memang masalah kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia yang selalu diucapkan oleh orang-orang yang mensucikan dirinya, mengenal Tuhannya Allah. Seorang mukmin sangat yakin kalimat alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara dia dengan Tuhannya. Kalimat yang telah Tuhan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kalimat berterima kasih atau syukur, yang dengannya segala nikmat yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini dan disempurnakan dengan puncak nikmat di akhirat nanti surga, terkumpul di kalimat alhamdulillah. Dan satu-satunya ibadah yang terus dilaksanakan setelah masuk ke dalam surga adalah zikrullah. Di antaranya adalah alhamdulillah. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu membasahi lidahnya dengan kalimat yang mulia ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Sang Pencipta Allah. Dan Allah menunjuknya sebagai penutup para utusan. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Manusia yang Allah perintahkan untuk jadikan sebagai suri tauladan. Tidak ada lagi orang yang perlu kita contohi setelah manusia terbaik ini. Juga mengucapkan salam hormat kepadanya satu kali saja akan dibalas dengan 10 rahmat. Dan kalau seandainya dibalik, dengan mengucapkan 10 kali salam hormat kepada manusia terbaik ini dibalas dengan 1 rahmat saja Allah, maka sudah cukup. Karena rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Tapi Allah muliakan manusia terbaik ini dan muliakan siapapun yang mengucapkan salam hormat kepadanya dengan menjanjikan 1 kali salam hormat dibalas 10 kali rahmat. Dan rahmat Allah luas, masuk dalamnya pemenuhan kebutuhan, pengampunan dosa, peninggian derajat, dan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu setelah memuji Allah alhamdulillah, sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama saya mau menjalankan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia maka belum dihitung berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Maka kami pribadi dan seluruh tim dari Jakarta mengucapkan jazakumullahu khairan, dari jajaran pemerintahan Kota Lubuk Linggau, kemudian seluruh teman-teman pengurus Masjid Raudatul Jannah, seluruh teman-teman panitia yang sudah berusaha maksimal untuk pelaksanaan tablik akbar ini, dan tentu tidak luput juga teman-teman yang hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat dan menjadikan ini sebagai tambahan saleh. Sekali lagi jazakumullahu khairan. Kemudian juga yang kedua yang saya ingin sampaikan, pada majlis seperti ini teman-teman sekalian, hanya kebetulan saja saya yang duduk di atas meja ini. Tapi bukan berarti saya lebih tahu daripada Anda. Saya pun manusia biasa yang terus belajar dan kita sama-sama belajar. Hanya saja kita ingin menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Selalu saling memberikan peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga para sahabat ridwanullah alaihim, setiap kali mereka ketemu pasti mereka berkata sebelum berpisah, ta'al nu'minu sa'ah, ayo kita duduk menambah iman kita. Bahkan sering kali mereka sebelum berpisah
hanya mengingatkan surah Al-Asr saja. Wal asr, demi masa kalian di dunia. Innal insana lafi khusr, semua manusia pasti dalam keadaan rugi dan menyesal. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan juga sibuk mengerjakan amal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling mewasiatkanlah kebenaran ini dan saling mewasiatkanlah agar sabar sampai ajal datang nanti. Maka ini yang kita ingin kerjakan teman-teman sekalian. Kalau tadi ada yang hadir di sini karena diajak oleh temannya, diajak oleh kerabatnya, atau mungkin karena ingin tahu saja testimoni, atau ingin meramaikan saja seremoni, maka ubah niatnya. Sayang sekali. Kalau yang hadir semalam sudah mendengarkan hadis yang kami sampaikan tentang masalah salah satu keutamaan orang menuju ke masjid, dan juga salah satu keutamaan orang yang pergi menuntut ilmu ikhlas, itu akan mendapatkan pahala haji lengkap. Kita duduk beberapa waktu di sini tanpa mengeluarkan biaya seperti biaya haji, tanpa meluangkan waktu seperti waktu haji, tanpa juga mengeluarkan energi seperti pada saat haji, tapi kita bisa mendapatkannya hanya dengan mengejar keutamaan majelis ilmu. Ilmu agama ini, saudaraku seiman, kita sangat butuhkan. Bahkan lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, tempat tidur dan tempat istirahat pada saat capek. Karena ilmu agama ini akan memandu kita. Mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur yang boleh dan tidak boleh. Mana yang dibolehkan oleh Sang Pencipta Allah, mana yang tidak boleh. Maka menuntut ilmu ini wajib dalam Islam. Kita tidak perlu melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau disampaikan, qala Allah, qala Rasul, Allah berfirman dalam Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis-hadis beliau, dan juga menyampaikannya sesuai dengan rujukan yang disampaikan dan dijelaskan oleh para generasi yang hidup bersama Nabi SAW, yaitu para sahabat, biasa dikenal dengan kaum salafus salih, maka terima. Tidak perlu melihat penampilannya, tapi isi ilmu, karena kita butuh ilmunya. Itu yang kita ingin sampaikan di pembukaan kita ini, agar menjadi pondasi bahasan dulu. Semalam teman-teman sekalian kita sempat membahas tema indahnya ibadah, dan kita sempat menyinggung tujuan dasar kita hidup di muka bumi ini. Dan kita wajib tahu itu. Kenapa kita lahir dari rahim ibu kita? Kenapa kita punya dua buah mata, dua telinga, punya bibir, punya lidah, punya hidung, punya dua tangan, seluruh organ tubuh ini. Kenapa semua ini ada? Lahir tiba-tiba sudah punya ibu, sudah punya ayah. Kenapa ada udara, ada api, ada pergantian siang malam, ada pergantian musim, banyaknya makanan dan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, variasi hewan-hewan, dan segala macam fenomena yang kita bisa lihat, sistem raksasa depan mata kita ini, semua itu punya tujuan. Dan kembali kepada satu ayat Al-Quran dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan sebagai pencipta, aku tidak adakan kalian wahai jin dan manusia. Aku tidak ciptakan kalian di sini dengan semua fasilitas ini kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi tujuan kita ada di sini memang untuk sholat, untuk puasa, untuk tutup aurat, untuk zakat, untuk haji, untuk bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, ya, membantu orang-orang susah, dan sekian banyak semalam. Seingat saya lebih dari 20 atau 25 jenis ibadah yang sudah sempat kita sebutkan dengan keutamaan-keutamaannya. Dan pada pagi ini teman-teman sekalian, tema ini satu rangkaian juga dengan nanti malam. Semuanya ini saya coba buat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, membuat ini seperti satu rangkaian, ya, satu komponen yang tidak bisa terpisahkan. Pada pagi ini insya Allah kita pindah ke step yang kedua. Kalau semalam kita membahas tentang step pertamanya, tujuan kita hidup supaya kita isi terus menyibukkan diri dengan apa yang Allah perintahkan, menikmati apa yang Allah halalkan, dan menjauhi apa yang Allah larang. Maka sekarang kita pindah ke step setelahnya. Ada prosesi pindah alam yang kita biasa sebut dengan kematian. Ini step kedua. Kita akan pindah nanti ke sebuah alam namanya alam barzah, awal alam akhirat, dan semua orang pasti melaluinya. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, sehingga udara asri, makanan dan minuman semuanya yang super sehat,
semuanya juga tidak ada bahan kimianya. Kita juga olahraga setiap hari, kita pun selalu senang setiap hari. Tetap kalau ajalnya datang dia akan meninggal, karena mati sebuah pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi. Dan selalu Allah ingatkan, walal akhiratu khairu wa abqa. Ingatlah, kehidupan akan menyusul nanti yang akan kalian datangi pasti lebih baik dan lebih kekal, ya. Dan ini konsep dasar seorang muslim. Dan juga kita tahu dalam rukun iman kita yang kelima, itu adalah iman kepada hari kiamat. Wajib kita imani, sebagaimana kita wajib imani rukun yang pertama, iman kepada Allah, wajib mengimani keberadaannya, lalu kemudian kita mengikuti kitab yang diturunkan Al-Quran sebagai syariat atau peraturan, wajib kita mengikuti utusannya Nabi Muhammad SAW dan mengimani semua nabi-nabi sebelumnya. Kemudian kita sibuk dengan itu dalam kehidupan kita sampai ajal datang. Nah, ini poin yang harus diperhatikan. Kemudian kita akan melalui prosesi pindah kepada kematian. Kita wajib iman kepada malaikat-malaikat, kita wajib iman kepada kitab-kitab, pada rasul-rasul, dan juga wajib iman kepada hari kiamat dan takdir baik dan takdir buruk. Nah, iman kepada hari kiamat ini punya satu paket. Paketnya adalah prosesi kematian, dan saya yakin kita semua pernah lihat itu. Bagaimana seseorang tadinya hidup, kemudian dia tergeletak, lalu menghembuskan nafasnya, meninggal dunia. Kalau dia bisa begitu, kita pun satu waktu pasti begitu. Tidak mungkin tidak. Maka ini harus difahami satu paket. Kemudian kita pindah ke alam barzah, ya, secinta apapun bentuk cinta itu seseorang kepada kita, misalnya orang tua pada anak, anak pada orang tua, sahabat pada sahabatnya, ya, siapa saja. Maka pada saat kita masuk ke liang lahat di alam barzah, mereka akan meninggalkan kita. Tidak ada lagi seorang istri yang cinta sama suaminya duduk setelah suaminya dikuburkan menginap bersama di kuburan. Tidak ada lagi suami juga menginap karena cinta pada istrinya. Tidak ada lagi orang tua yang cinta benar sama anaknya, walaupun seorang ibu yang terkenal sangat cinta dengan anak, dia akan duduk dan menginap di kuburan bersama anaknya. Pasti mereka pulang. Dan inilah tahap alam barzah, di mana kita akan sendirian di sana. Dan Nabi SAW sudah ingatkan, kalau anak Adam meninggal dunia, maka akan ikut ke kuburan tiga: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Serta akan pulang dua. Keluarganya akan pulang. Istri kita bisa pulang lalu menikah lagi dengan laki-laki lain, itu bukan mustahil. Kemudian juga suami juga sama, dia juga bisa menikah lagi. Anak-anak juga kembali kepada aktivitasnya, teman-teman juga kembali kepada, semuanya akan tinggalkan kita. Kemudian harta, semewah apapun mobil yang kita miliki, tidak pernah ada orang mobilnya diikutkan masuk ke liang lahatnya. Pasti cuma parkir di pagar kuburan, beberapa hari kemudian dibagi menjadi warisan. Kemudian yang tinggal, kata Nabi SAW, yang ketiga, amalnya. Nah, inilah tujuan kita diciptakan nih. Teman-teman dulu di majelis ilmu seperti ini, sholat, mengaji, berzikir, memang itu tujuannya. Jadi nggak boleh tujuan ini dijadikan sampingan. Ada banyak orang berzikir, ya kapan ada waktu. Zikir pagi petang selalu luput. Zikir habis sholat dicuekin. Azan didengarkan biasa saja. Padahal itu tujuan utamanya. Lalu dia pindah kepada yang bukan tujuannya. Duduk ngobrol sama teman-temannya, sibuk dengan pekerjaannya. Ini sampingan. Kenapa dibaliknya? Nah, nanti setelah itu pindah dari alam barzah, pindah kepada alam akhirat, puncaknya. Dan ini rangkaian daripada rukun iman kita yang kelima, yaitu kita akan dibangkitkan di mahsyar nanti. Dan Nabi SAW pastikan, kalian semua akan dibangkitkan di mahsyar nanti. Tidak ada satupun tidak. Dalam kondisi telanjang badan, tidak terkhitan, telanjang kaki. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau begitu orang semuanya malu nanti. Karena laki-laki sama perempuan akan saling lihat melihat. Kata Nabi SAW, hai Aisyah, pada hari itu nanti bukan seperti yang kau bayangkan. Tidak ada lagi waktu orang mau lihat auratnya orang lain. Saya kasih contoh. Kalau seandainya di sebuah tempat kita berada di situ, sedang datang musuh banyak, lalu membantai semuanya orang. Dan kita pun coba melarikan diri dari bantaian musuh itu, karena di sana ditebas lehernya, di sini dipotong kakinya, di sana ditusuk badannya. Kita mau melarikan diri. Terus kemudian tiba-tiba depan kita ada perempuan lari telanjang. Antum masih bisa syahwat pada saat itu? Atau terjadi kebakaran besar, terjadi gempa, lalu ada orang yang melarikan diri tidak pakai pakaian. Apakah kita masih ada syahwat pada saat itu? Sudah tidak ada. Begitu kehidupan di akhirat nanti.
Dan semua orang akan bertanggung jawab dengan amalnya sendiri. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan pasti akan diperlihatkan untuknya dan juga dia akan dapat balasannya. "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang buat seperti biji sawi dari kejahatan pasti akan diperlihatkan dan dihukum. Tidak bisa tidak. Jadi harus hati-hati sekali. Kemudian setelah itu baru ada penentuan surga dan neraka. Surga tempat abadi penuh dengan segala kenikmatan dan merupakan target utama seorang muslim. Dan ada neraka tempat yang paling menyakitkan. Ya. Kata Allah SWT, bi'sal masir, seburuk-buruk tempat. Gitu kan? Dan itu adalah tempat siksaan bagi orang kafir akan abadi. Dan mereka sulit sekali untuk keluar di sana. Orang yang masuk surga nanti, kata Nabi SAW, orang masuk surga tidak akan pernah habis masa mudanya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan nanti, dimasukkan ke dalam surga dalam postur ayah kalian, 60 siku ke langit. Gak ada lagi orang pendek nanti. Semua orang tingginya sama Nabi Adam, sekitar 27,5 meter. Kemudian kalian akan berperawakan seperti Yusuf, tampan semuanya, cantik semuanya. Walaupun kita seperti ini wajahnya, tapi Allah punya cara mengubahnya menjadi pemandangan yang sangat indah. Dan kalian akan berhati seperti Ayub. Ayub alaihissalam orang yang sangat sabar, tenang, tidak pernah emosional. Begitu kondisinya. Bajunya tidak akan rapuh, kata Nabi SAW. Ya. Tidak akan habis masa, tidak akan pernah sakit. Nggak ada beringus, nggak ada meludah, kata Nabi SAW. Dan tidak lagi buang air besar dan buang air kecil. Semua makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh ahli surga, yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Dan yang luar biasa, kalau di dunia ini teman-teman, kita beli tanah, beli rumah, kepemilikannya sementara. Walaupun sertifikat hak milik di tangan antum. Kapan kita meninggal, jadi hak orang lain. Tapi di surga nanti Allah pastikan dengan selalu mengulangi kata ini setiap kali setelah menyebutkan surga, khalidina fiha, kepemilikan selamanya. Sekali antum milikin istana itu, sekali antum milikin pasangan itu, fasilitas itu, khalidina fiha, kekal selamanya. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Begitu juga orang yang masuk neraka. Perhatikan baik-baik kata Nabi SAW, orang yang paling rendah siksanya di neraka, yang paling rendah derajatnya di neraka adalah seseorang yang diberikan 2 sandal dari bara api neraka. Yang pada saat diletakkan di telapak kakinya membuat otaknya mendidih. Itu siksa yang paling ringan. Bagaimana dengan siksa yang paling berat? Ya. Jadi ini rangkaian rukun iman kita, beriman satu paket semuanya. Dan tidak ada satupun informasi yang kita butuhkan untuk semua apa yang saya sampaikan tadi, kecuali sudah disampaikan secara detail. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan untuk surga, yang kebutuhan butuh informasi, amal-amal yang kalian harus kerjakan untuk sana, kecuali sudah aku jelaskan. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan kalian dari api neraka, atau menjerumuskan orang ke api neraka, kecuali sudah aku jelaskan. Tidak ada sesuatu yang kita tidak tahu. Semuanya gamblang depan mata kita. Semua nikmat di muka bumi ini, saudaraku seiman, nikmat ya. Enaknya makan, kita dapat makanan yang enak, kita pakai pakaian yang nyaman, kita hirup udara yang segar, semuanya itu adalah miniaturnya surga. Dan semua siksaan yang ada di sini, gangguan-gangguan yang kita rasa tidak nyaman, adalah miniaturnya neraka. Ini adalah rukun iman kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan bahas insya-Allah tema kita, kematian yang ku nantikan atau kematian yang ku dambakan. Saya akan mulai masuk dulu ke step pertama dalam bahasan, kita akan masuk ke step keduanya insya-Allah. Step pertama ini membaca dulu dan merenungi, tadabburi dalil-dalil tentang mati itu pasti akan datang kepada setiap orang di antara kita, supaya kita tidak lalai. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang masyhur dalam surah Al-Jum'ah. Di ayat 8-nya Allah SWT berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakan hai Muhammad, sampaikan kepada semua orang yang kamu jangkau untuk sampaikan, beriman atau tidak beriman, bahwasanya kematian yang kalian selalu lari daripadanya pasti akan menemui kalian. Dan setelah itu
Kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui hal yang gaib dan juga yang nyata. Dan pasti akan diberitahukan apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi teman-teman sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita tidak ada orang yang bisa lari dari kematian itu. Tidak mungkin. Banyak orang pada saat keriput, mereka berusaha hilangkan perikutnya. Pada saat mereka mulai tua, mereka menyembunyikan masa tuanya. Tapi tidak mungkin untuk lari dari kematian. Dia kalau datang, sangat misterius. Tidak ada orang yang bisa tahu. Dia akan datang, di masjid ini pun bisa terjadi. Tiba-tiba malaikat maut datang, cuma saya yang lihat, Anda semua tidak lihat. Kemudian mencabut ruh saya dalam hitungan detik. Orang hanya mengenang, oh Khalid Basalamah pernah isi pengajian. Selesai. Berapa hari saya dikenang? Sehari, 2 hari. Seminggu, 2 minggu. Kecuali kalau ada ilmu yang bermanfaat yang terus diamalkan, iya. Atau ada anak soleh yang saya tinggalkan mendoakan saya, iya. Atau ada sedekah jariah yang saya sedekahkan sehingga bisa berjalan terus manfaatnya, kayak bangun masjid, rumah anak yatim, wakaf tanah dan segala macam. Iya. Tapi dikenang sudah nggak ada lagi. Orang hanya mengatakan, oh itu bajunya dia dulu. Oh itu sepatunya dia. Oh itu handphonenya. Oh itu rumahnya. Setelah itu sehari, 2 hari, seminggu habis semuanya. Tidak lagi yang dikenang. Orang hanya dikenang kebaikan-kebaikannya saja. Selebihnya yang selama ini orang jor-joran, ya saling berantem, rebut tanah, ya memperebutkan materi dunia, itu akan ditinggalkan semua. Lalu untuk apa dihabiskan waktu untuk itu semua? Toh Hasan Basri sudah mengatakan, aku selalu senang dan tenang karena aku tahu rezekiku tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Tidak mungkin pindah ke tangan orang lain. Kalau sudah rezeki antum, akan sampai kepada antum. Pernah ada seorang pengusaha, setelah kami tabligh akbar di Masjid Al-Irsyad di Surabaya waktu itu, dia datang dan dia mengatakan kepada saya, Ustaz, bagaimana saya memahami tentang keadilan Allah? Saya pengusaha muda dan saya memiliki beberapa teman. Teman-teman saya ini semuanya ibadahnya di bawah saya. Dia bilang gitu. Saya tahu sendiri, mereka sholatnya masih kadang-kadang, mereka juga masih ada pelanggan-pelanggan. Saya coba lebih istiqomah dari mereka. Tapi di saat kami masuk untuk memperebutkan tanda kutip satu proyek, mereka dapat, saya tidak dapat. Bagaimana saya memahami supaya hati saya tenang? Maka jawaban saya sederhana. Belum rezeki Anda. Kalau belum rezeki kita, tidak akan sampai kepada kita. Kalau rezeki kita subhanallah, akan sampai ke kita. Sering kali kadang, bahkan kita duduk, kita nggak minta. Tapi tiba-tiba ada yang kasih makanan. Rezeki kita harus sampai. Pakaian dikasih, apa saja. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ayat yang kedua menyampaikan kepada kita bahwasanya kita pasti akan meninggal semuanya. Yaitu surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 185. Yang bunyinya, ini subhanallah kalau lagi tidak bermasalah kita dari internet, mungkin kalau semua menyalakan data selulernya maka akan mengganggu live kita. Saya akan minta teman-teman buka aplikasi Al-Quran. Cuman khawatirnya memang mengganggu. Seperti semalam kita tidak bisa maksimal live. Karena memang banyaknya data seluler yang menyala dan mengganggu sinyal ya. Tapi di sini antum bisa dengarkan. Kalau yang menulis silakan surah Al-Imran 185. Kullu nafsin zaikatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kata Allah SWT, semua yang bernyawa pasti mati. Pasti mati. Dan pasti kalian akan diberikan balasan dari perbuatan kalian nanti di hari kiamat. Berbuat ketaatan dan kebaikan akan terima, berbuat keburukan akan dihukum. Maka pada saat itu nanti di hari kiamat, siapa yang diselamatkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Dan ketahuilah, kehidupan dunia itu hanya kehidupan yang memperdaya saja. Karena akan dilalui. Kemudian juga yang ketiga, surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 78. Allah juga mengingatkan, Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Yang artinya, kalian dimanapun berada, sembunyi dimanapun,
Tetap kematian akan datang kepada kalian walaupun kalian berada di sebuah building, bangunan yang kokoh. Malaikat maut bisa datang menembus semua benteng-benteng, ya, dinding-dinding yang kuat, pengawal-pengawal yang berotot, semua akan dilewati. Tidak ada yang bisa menahan itu. Nabi Sulaiman alaihissalam disegani sekali oleh orang-orang di sekitarnya, terutama para prajurit dari jin, dari manusia, dari hewan-hewan, segan sekali sama beliau. Yang penting Allah suruh begitu. Maka diberikan kerajaan tidak lain untuk orang sebelum-sebelumnya. Tapi apa yang terjadi? Allah ingin menjelaskan pada para pengikutnya kalau Sulaiman pun mati. Maka Allah buat Nabi Sulaiman dicabut ruhnya sementara beliau duduk di singgasananya. Dan tidak ada yang tahu. Karena dalam kondisi duduk berhari-hari tetap matanya terbuka, tetap dalam kondisi duduk pegang tongkatnya. Ketahuannya kapan? Pada saat tongkatnya dimakan oleh rayap, Allah datangkan rayap memakan tongkatnya. Begitu tongkatnya lepas, baru Sulaiman alaihissalam jatuh. Maka pada saat itu pun akhirnya mereka menyadari, terutama dari kalangan jin, kalau ternyata tidak ada yang bisa luput dari kematian itu. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, beliau manusia terbaik, tetap juga beliau wafat. Dan akhirnya beliau mengucapkan kalimat terakhirnya, Barir Rafiqul A'la. Saya memilih untuk bertemu dengan Tuhanku. Lalu Nabi SAW meninggal. Hampir seluruh sahabat tidak bisa menerima kematian beliau. Tidak menyangka kalau Nabi mati. Umar bin Khattab yang terkenal dengan imannya baja, menghenuskan pedang sambil mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi meninggal, saya akan tebas lehernya. Saking paniknya. Tidak ada yang tenang pada saat itu kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar datang, kemudian menepuk pundak Umar, lalu menyuruhnya tenang. Umar mengatakan, pada saat saya lihat Abu Bakar, saya mulai tenang. Lalu Abu Bakar menyuruh duduk semua. Setelah Abu Bakar masuk ke rumah Nabi SAW, lihat Nabi sudah meninggal. Lalu Abu Bakar mengecup keningnya Nabi SAW, menutup wajah beliau dengan kain kafannya. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, Anda sudah lepas dari penatnya dunia ini. Anda menuju kepada janji Tuhan Anda yang sebenarnya. Lalu dia tenangkan para sahabat, dia mengatakan, Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah itu zat yang maha hidup dan terus mengurus hamba-hambanya. Nabi Musa alaihissalam pernah kedatangan malaikat maut, tapi dalam wujud manusia. Para nabi-nabi sering didatangi oleh para malaikat, kadang-kadang dalam wujud manusia atau wujud malaikat langsung. Nabi Musa alaihissalam tidak tahu. Lalu kemudian dalam hadis Bukhari dikatakan, malaikat maut ditanya oleh Nabi Musa, siapa kamu, kenapa kamu datang? Dia bilang, saya datang untuk mencabut ruhmu. Maka Nabi Musa alaihissalam pikir ini bercanda. Dia sempat menampar bagian wajah, bahkan dalam hadis dikatakan mencongkel matanya, dia tidak tahu. Pikir ini orang penjahat mungkin. Terus kemudian malaikat maut dalam hadis ini kata Nabi SAW kembali kepada Allah mengatakan, ya Allah, engkau mengutusku kepada hambamu yang tidak ingin meninggal. Maka diperintahkan lagi oleh Allah SWT, kembali ke sana dan tanyakan kepada dia, apa dia ingin dipanjangkan umurnya. Lalu datang wahyu menyampaikan kepada Nabi Musa kalau itu adalah malaikat maut. Nabi Musa pun akhirnya meminta maaf dan akhirnya berdialog, berbicara. Ya, dia mengatakan, apakah masih bisa umurku dipanjang? Allah berfirman kepadamu, apakah kau mau dipanjangkan umurmu? Dia bilang iya. Lalu kata Nabi SAW, Allah menyuruh Nabi Musa untuk melewatkan telapak tangannya di badan seekor sapi. Berapa helai bulu yang tersentuh begitulah umurnya. Bisa ribuan nih. Satu kali sentuh gitu banyak sekali bulu sapi kan. Bisa banyak. Maka setelah itu Allah ilhamkan lagi kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa bertanya lagi. Ya Allah, kalau seandainya saya telah dipanjangkan umur saya sejumlah bulu sapi itu, apakah setelah itu saya akan mati juga? Maka malaikat Allah mengatakan, tadi surah Al-Imran ini, kullu nafsin zaikatul maut. Semua jiwa pasti akan mati. Maka Nabi Musa mengatakan, kalau gitu matikan saja saya sekarang. Jadi kalau orang-orang mulia seperti ini saja meninggal, apalagi kita. Jadi dimanapun kita sembunyi pasti akan meninggal. Itu dalil yang ketiga. Yang keempat, dalam surah Ar-Rahman, surah nomor 55 ayat 26 sampai 27. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam semesta ini, semua yang ada di bumi ini pasti fan, wafat, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang hanya tersisa adalah wajah Tuhanmu yang maha mulia dan maha tinggi. Juga dalam surah Al-A'raf,
surah nomor 7 ayat 34. Berulang-ulang Allah ingatkan kita masalah ini. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap komunitas hidup maka akan kedatangan kematian. Dan kalau datang batas ajal kematian mereka itu, batas umurnya, tidak akan pernah diterlambatkan sesaat dan tidak akan pernah juga dimajukan. Tidak akan diundur, tidak akan dimajukan. Pasti tepat pada saat itu. Dalam sebuah athar disebutkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam, maaf, Nabi Sulaiman alaihissalam, astagfirullah, Nabi Sulaiman alaihissalam, iya. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah duduk dengan seorang perdana menterinya, salah satu menterinya, dan waktu itu dia kedatangan malaikat maut, Nabi Sulaiman, tapi bukan untuk mencabut nyawanya, berkunjung. Dan saya sudah bilang tadi, para nabi-nabi bertemu dengan para malaikat. Anda sering dengar Nabi Muhammad SAW berbicara dengan Jibril, bahkan Jibril pernah meruqyah Nabi Muhammad SAW, ya, pernah ngobrol dan seterusnya. Ya. Di Ramadan Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Maka satu waktu malaikat maut datang bertemu dengan Nabi Nabi Sulaiman. Lalu kemudian Perdana Menteri yang ada di sebelah Nabi Sulaiman ini ditatap terus oleh malaikat maut ini. Tapi dia tidak tahu kalau itu malaikat maut karena dalam wujud manusia. Lalu setelah pulang, malaikat maut tersebut, si menteri ini mengatakan kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, siapa tadi tamu anda itu? Begitu tajam tatapan mata dia. Gitu kan. Saya benar-benar ketakutan dengan tatapan mata dia. Maka kata Nabi Sulaiman SAW, dia adalah malaikat maut. Datang mengunjungi saya. Tapi saya belum tahu kenapa dia menatapmu. Di saat Allah berikan kesempatan saya bertemu, saya akan tanyakan. Pulanglah menteri ini. Kemudian datang malaikat maut yang kedua kalinya. Bertemu dengan Sulaiman AS dengan sesuatu Allah inginkan. Maka Nabi Sulaiman tanya, kenapa anda melihat ke menteri saya itu, ke sahabat saya itu dengan tajam seperti itu? Dia bilang, saya heran dengan orang ini. Allah menakdirkan saya harus mencabut ruhnya di wilayah India. Tapi dia masih ada di sini. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, maha suci Allah. Jadi rupanya si menteri tadi sebelum pulang, dia sempat bilang karena dia ketakutan, dia bilang, wahai Nabi Allah, Allah kan memberikan anda salah satu mukjizat angin. Nabi Sulaiman kalau mau kemana-mana bisa dibawa oleh angin. Maka dia bilang, tolong bawa saya, jasad saya ke India. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, untuk apa ke sana? Di sana jauh, dia tidak ada yang dikenal. Dia bilang, saya cuma minta itu atas nama Allah. Karena dia ngotot, Nabi Sulaiman suruh angin membawanya ke sana. Setelah itu malaikat mau datang. Lalu ditanyakan sama Nabi Sulaiman alaihissalam, kenapa anda memandang seperti ini? Kata malaikat maut, saya heran dia masih ada di sisi anda, padahal Allah catatkan saya untuk mencabut ruhnya di India. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, maha suci Allah yang telah membuat dia punya hajat di India sehingga dicabut ruhnya. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, kalau Allah ingin mencabut nyawa seseorang di satu lokasi, maka Allah akan buat dia punya hajat di sana. Kemudian dicabutlah ruhnya. Begitu prosesnya. Selanjutnya, dalam surah Al-Munafiqun, ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Tidak akan pernah ada satu jiwa yang diterlambatkan ajalnya. Dan Allah akan memberitahukan apa yang kalian kerjakan. Ini dalil yang lain ya. Dalil selanjutnya juga di dalam surah Al-Waqi'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat 56. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami betul-betul telah menentukan kematian untuk seseorang atau setiap orang di antara kalian, dan kami sekali-kali tidak akan pernah terkalahkan. Maksudnya kalau malaikat maut kami datang, pasti dicabut ruhnya. Tidak akan pernah bisa melawan. Bukan cuma kita, hewan-hewan pun semuanya sama, akan wafat pada saat itu. Dalam surah Qaf, surah nomor 50 ayat 19, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَجَاءَتْ سَقْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Dan datanglah prosesi pencabutan ruh itu
di mana kamu tidak akan mungkin bisa menyangka dan menolaknya. Jadi pasti akan datang. Orang lagi sehat, orang lagi sakit sama. Kadang-kadang lucu ya, sebagian orang mereka lalai dengan ini. Mereka anggap nanti kalau tabrakan, nanti kalau masuk ruangan ICU baru meninggal. Ini pemahaman yang fatal, keliru. Saya mau tanya teman-teman sekalian, mana lebih banyak? Orang yang dirawat di rumah sakit atau orang yang lulalang di depan rumah sakit? Mana lebih banyak? Yang lulalang. Berarti lebih banyak orang mati dalam kondisi sehat, tidak harus sakit. Jangan karena kita masih sehat lalu kita mengatakan, oh saya masih sehat, belum sakit. Beberapa detik ke depan Anda bisa tiba-tiba sakit. Bisa tiba-tiba keseleo, bisa ditabrak orang, bisa segala macam kalau ajal datang. Jadi hati-hati, jangan lalai. Kemudian juga Allah SWT juga berfirman, tambahannya lagi. Dalam surah Al-Waqiah, surah nomor 56, ini ayat yang berbeda. Kalau tadi di ayat 60-an atau 50-an ya, 56 sampai 57. Kalau ini adalah ayat 83 sampai 87. Allah SWT berfirman, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin." Artinya, pada saat nanti ruh sudah sampai ke kerongkongan, sudah ditarik oleh malaikat, ya. Dan anda atau kamu pada saat itu melihat depan mata kepala, lihat malaikat maut itu nyata, ruhmu dicabut. Dan kami pada saat itu lebih dekat kepada diri kalian, ya. Tapi kalian tidak bisa melihatnya. Kalau kalian tidak percaya ini semua, coba tolak kematian atau kembalikan nyawa yang sudah dikeluarkan. Kalau ada di antara kita, insya Allah tidak ada di sini, tapi tidak yakin dengan kematian itu, coba kalau ada orang yang melalui prosesi kematian dari kerabat kita, dari orang-orang dekat-dekat kita, coba tolak kematian itu. Bantu dia supaya dia tidak mati. Coba tanya teman-teman kita dokter yang sudah sering menghadapi misalnya ada orang kematian di rumah sakit. Ada nggak di antara dokter yang bisa menolak kematian orang pada saat datang? Tidak mungkin. Kalau dia pingsan, dia sakit parah, kemudian dia sembuh, Allah yang memberikan itu. Dokter cuma bisa menuliskan resep semoga lekas sembuh. Coba ikhtiar, tapi bukan di tangan dia. Tidak ada yang bisa menolak kematian itu. Maka Allah mengatakan, coba kembalikan ruhnya orang yang sudah meninggal itu. Kalau kalian tidak percaya, artinya pasti akan datang kematian itu seperti kita semuanya. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan para nabi-nabi, bahwasanya mereka pun mati. Sebagaimana tadi kami jelaskan, tapi Allah jelaskan dalam surah Al-Anbiya. Dimulai dari ayat 34 sampai 35. Surah nomor 21. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Hai Muhammad, kami tidak pernah jadikan satu orang pun sebelum kamu kekal. Apakah kalau kau mati maka mereka bisa dikekalkan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pastikan semua yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami uji kalian dengan kebaikan dan kejahatan. Kalau kalian ikuti, kerjakan kebenaran, kebaikan, kalian dapat pahala. Kalian kerjakan keburukan, kalian akan dihukum. Dan kalian pasti akan dikembalikan kepada kami. Ini adalah dalil teman-teman dari Al-Quran. Dan kalau kita mau korek, banyak sekali ayat Al-Quran tentang masalah ini. Tapi ini sebagiannya. Allah berfirman kepada saya dan teman-teman sekalian di pagi ini, mengingatkan kepada kita, karena Allah lah yang menghidupkan kita dan memberikan kita kesempatan untuk saya menyampaikan, Anda juga mendengarkan, untuk mengingat kembali tentang adanya kematian itu. Kita dengarkan dari hadis Nabi SAW. Ibnu Umar meriwayatkan bahwasanya beliau mengatakan, kuntu ma'a Rasulillahi SAW. Satu hari saya pernah bersama dengan Rasulullah SAW. Faja'ahu rajulun minal ansar fasallama ala nabi SAW. Maka tiba-tiba datanglah seseorang laki-laki dari Ansar dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Thumma qal, lalu orang itu berkata, ayyul mu'minina afdal. Ya Rasulullah, orang mukmin yang paling afdal itu siapa? Yang paling banyak pahalanya. Qala ahsanuhum khuluqa. Nabi SAW mengatakan yang paling baik akhlaknya, yang paling santun, yang paling dermawan, yang paling sopan, yang paling pemaaf, itu yang paling banyak pahalanya.
Qal, maka orang ini bertanya lagi, fa ayyul mu'minina akyas? Kalau begitu siapa orang mukmin yang paling cerdas? Kita bisa nilai orang ini cerdas tidak dari sini. Maka kata Nabi SAW, qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaikal akyas. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka dan selalu memperindah dan memperbanyak persiapan untuk menghadapi kematian itu. Mereka lah orang-orang yang cerdas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani. Jadi kalau ada teman-teman Anda, kerabat Anda selalu yang dia fikirkan masalah kematian, dia khawatir kalau dia mati nanti dihisab sama Allah, dia sibuk dengan amal soleh, ini orang yang paling cerdas. Jangan dianggap ini orang bodoh. Oh, ini orang terlalu alim, masih muda, terlalu berlebihan, segala macam. Tujuan hidupnya memang untuk itu. Dan dia ingin menyelamatkan dirinya. Ya. Seorang salaf dulu ibadah semalam suntuk dengan sholat malam, selalu tiap hari ibadah. Lalu ada seorang temannya yang mengatakan, sebenarnya surga bisa didapatkan dengan lebih mudah daripada apa yang kau kerjakan. Kenapa kau begitu memaksakan diri? Dia bilang, siapa yang jamin buat saya? Saya berbuat begini supaya saya selamat di akhirat. Apa kau bisa menjamin buat saya kalau saya nanti akan selamat dengan sedikit amal? Maka temannya terdiam. Dan begitu mereka memikirkannya. Para ulama salaf dulu, mereka selalu bermuhasabah. Rabi' ibn Husaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in, itu sampai menggali liang lahat di belakang rumahnya. Dia gali liang lahat sendiri. Tiap malam dia masuk di situ. Tiap malam. Masuk, kemudian dia baca firman Allah subhanahu wa ta'ala, qala rabbirji'un la'alli amalu salihan fima tarak, dalam surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 95 kalau saya tidak sampai 96. Orang-orang nanti kafir pada saat meninggal mereka mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikan aku, jangan dimatikan dulu. Siapa tahu aku bisa mengerjakan amal saleh yang pernah aku tinggalkan. Kalau Allah bilang, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu omongan kosong yang mereka ucapkan, tidak akan mungkin terjadi orang dikembalikan lagi. Jadi harus hati-hati sekali. Kita harus pikirkan memang masalah kematian. Nabi SAW juga mengingatkan dalam sabda yang lain diriwayatkan An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah, aktsiru dzikra hadhimil ladzat, banyak-banyak mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan-kelezatan dunia ini. Maksudnya kematian. Juga dalam sabda yang lain, beliau mengatakan aktsiru dzikra hadhimil ladzat fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dhiqin minal 'aishi illa wassa'ahu. Perbanyak ingat kematian, karena kalau orang ingat di saat dia lagi sempit, lagi ada masalah di dunia ini, kecuali akan melapangkan hidupnya. Wala fi sa'atin illa dhayyaqahu 'alaihi. Dan tidak ada orang yang mengingat pada saat dia lagi melimpah nikmat kecuali dia akan berhati-hati. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh mereka. Kemudian Ad-Daqqaq berkata, man aktsara dzikral mauti ukrima bi thalath. Siapa yang banyak mengingat mati, dia akan dikaruniai 3 hal. Sekarang kita pindah ke perkataan salaf. Kalau tadi ayat Al-Quran sudah, hadis sudah, sekarang kita pindah ke perkataan salaf. Bagaimana mereka memahami masalah ini? Dia mengatakan, man aktsara dzikral mauti ukrima bi thalath. Siapa yang banyak mengingat mati pasti dikaruniai 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah. Pasti dia akan segera bertaubat. Orang kalau tahu dirinya mau mati dan dia sadar, maka dia segera bertobat dari dosa-dosanya. Yang kedua, wa qana'atul qalb, dan juga kepuasan hati. Semua yang dia miliki udah dia puas dengan itu. Dan yang ketiga, wa nasyatul ibadah. Dia pasti akan sangat semangat dalam ibadah karena dia tahu dia akan mati. Wa man nusiyal maut, dan siapa yang terlupakan kematian darinya, ujila bi thalath, maka dia pun akan merasakan atau mendapatkan 3 hal. Disegerakan padanya 3 hal. Taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Tidak mau taubat, selalu dalam kemaksiatan, selalu dalam kelalaian. Yang kedua, talqur ridha bil kafaf, tidak pernah mau menerima pemberian Allah, selalu berkeluh kesah dengan jabatannya, dengan rezeki yang diberikan, istrinya, suaminya, selalu kurang. Itu karena tidak tahu kalau dia mau mati, tidak sadar. Dan yang ketiga, wattakasul fil ibadah, maka dia akan sangat malas dalam beribadah. Jadi kalau teman-teman bilang, Ustaz bagaimana caranya supaya saya rajin sholat malam, bagaimana caranya supaya saya rajin selalu mau ibadah kepada Allah dan saya tinggalkan maksiat, sederhana, ingat kematian. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita salah satunya untuk ingat kematian, yang paling kuat pengaruhnya
ziarah kubur. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyarat kubur fazuruha fa inna tudzakkirul akhirah. Dulu di Mekah, di fase Mekah saya larang kalian ziarah kubur. Karena di Mekah dulu masih sedikit kuburan umat Islam, banyak kuburan orang non muslim. Tapi sekarang setelah beliau hijrah ke Madinah ada kuburan muslimin, ziarahilah. Karena dia akan mengingatkan kematian. Nabi Muhammad SAW sering mengulang-ulangi ziarah kubur, berulang-ulang. Hampir dalam satu pekan berulang kali menziarahi ziarah kuburan Baqi, mengucapkan salam kepada mereka, mendoakan mereka, kemudian beliau mengingat masalah kematian. Dan sering kali kalau beliau lewat bersama dengan para sahabat di kuburan, pasti beliau ingatkan apa yang beliau bisa ingatkan. Banyak riwayat, diantaranya pernah beliau lewat di satu kuburan bersama para sahabat, terdengar suara ribut sekali. Allah buat mereka dengarkan suara itu. Maka kata Nabi SAW, suara itu adalah suara siksaan kaum Yahudi yang ada di kuburan. Kemudian juga beliau pernah melewati 2 buah kuburan. Beliau tanya, kuburannya siapa ini? Sudah tua sekali. Mereka mengatakan, kuburan orang dari masa lalu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sungguhnya 2 penghuni kuburan ini sedang disiksa. Yang satu karena tidak cebok pada saat kencing, yang satu suka menyebarkan adu domba. Nabi SAW sampaikan informasi yang sedang terjadi. Beliau juga pernah menyampaikan pada saat jasadnya Abu Jahal, ya, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Walid dan tokoh-tokoh Quraisy yang lain di Badar dikumpulkan di satu sumur, Nabi SAW bilang, wahai fulan, dipanggil satu-satu namanya, 70 orang. Disebutkan semua nama-namanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan sahabat dengar, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah ancamkan kepada kalian? Sungguh aku telah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan kepadaku. Maksudnya dengan beriman dan beramal saleh aku diberikan kemenangan. Aku nikmat dalam beribadah. Di dunia aku dapatin, di akhirat aku dapat. Lalu kata Umar, ya Rasulullah, mereka sudah mati. Jadi jenazah, bangkai. Bagaimana mereka bisa dengar anda? Kata Nabi SAW, wahai Umar, ini mukjizat untuk Nabi saja. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksud demi Allah, sungguh mereka lebih mendengar suaraku daripada kau dengar suaraku. Tapi mereka tidak bisa menjawab lagi. Begitu kondisinya, Nabi selalu gambarkan, ini loh ada kehidupannya mereka ini. Teman-teman sudah tahu belum, kalau kita sholat jenazah, 4 kali takbir, ya, takbir pertama baca Al-Fatihah tanpa iftitah dan tanpa surah, takbir kedua baca salawat kepada Nabi SAW yang kita baca di salat di tahiyat, kemudian takbir ketiga mendoakan dia, takbir keempat kita salam. Takbir ketiga di antara 2 kita adalah Allahumma rzukhu daran khairan min darihi. Ya Allah karuniahi dia, mayit ini, rumah lebih baik daripada rumahnya, supaya kuburannya jadi taman dari taman surga. Wa ahlan khairan min ahlihi, keluarga lebih baik daripada keluarganya, karena akan ditemani oleh amal solehnya nanti. Wa jaran khairan min jaran, tetangga lebih baik daripada tetangganya. Jadi ini ada kehidupan di sana, alam barzakh. Kita disunnahkan untuk mengucapkan salam setiap kali ke kuburan. Ada 3 buah riwayat diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Yang pertama, assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan selalu tercurahkan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Wa atakum ma tu'adun. Kepada kalian apa yang telah datang kepada kalian, apa yang telah dijanjikan kepada kalian, maksudnya kematian dan kehidupan alam barzakh. Gadan muajjalun, sampai waktu yang sudah Allah tentukan. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami pasti akan menyusul kalian. Dalam riwayat yang lain, tentu di sini riwayatnya yang pertama ini ada tambahan. Lalu Nabi SAW mengatakan, yakfirullahu au ghafarallahu li ahli al-Baqi al-Gharqad. Semoga Allah memaafkan penghuni Baqi Gharqad. Jadi kita bisa doakan ampunan untuk para ahli kubur. Riwayat yang kedua, assalamualaikum ahlad diyari minal muslimina wal mu'minin. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian. Kita sedang bicara dengan orang-orang yang di kuburan, tapi kita tidak bisa dengar respon mereka. Tapi kita disunnahkan begini. Keselamatan semoga curang untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Wa inna insyaallah bikum lalahikun, dan kami akan menyusul kalian. Ini doa yang selalu setiap lewat kuburan sunnah baca ini. Nabi SAW tekankan supaya kita ingat, sana ada kehidupan kita pun akan nyusul. As'alullah lana walakumul afiyah. Saya minta untuk diri saya dan untuk kalian keselamatan. Riwayat yang ketiga, assalamualaikum ahlal kubur. Semoga keselamatan untuk kalian wahai penghuni kuburan. Ya. Kemudian yakfirullahu lana walakum. Semoga Allah maafkan kami dan juga kalian. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Kalian mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Jadi ini berarti menandakan ada kehidupan di sana. Ya. Dalam satu firman Allah SWT mengatakan, tidakkah mereka perhatikan bagaimana kami jadikan bumi itu tempat untuk orang hidup dan orang mati.
Kita lagi jalan naik mobil atau jalan kaki, di sebelah kita kuburan. Kita hidup, ini mati. Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Supaya sadar, ini semua akan kita lalui. Jadi ziarah kubur itu besar sekali manfaatnya. Beliau juga pernah melewati kuburan bersama beberapa sahabatnya, lalu beliau berhenti sejenak. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya penghuni kuburan ini sekarang, lebih dia cintai 2 rakaat sunnah yang kalian kerjakan daripada dunia dan seluruh isinya. Maksudnya kalau dia diberikan kesempatan hidup, dia tidak akan lagi mau mengejar dunia. Tapi yang dia kerjakan, yang dia lakukan adalah dia akan mengerjakan sholat 2 rakaat baru dia mati lagi. Saking butuhnya dengan amal saleh itu. Kemudian Ali radhiyallahu anhu teman-teman mengingatkan kepada kita. Ya. Beliau mengatakan irtahalatid dunya mudbirah. Sadarilah dunia ini sudah akan meninggalkan kita. Miliaran manusia sebelum kita hidup teman-teman sekalian. Dunia ini sudah sangat tua. Akan meninggalkan kita juga. Dia juga akan hancur. Wartahalatil akhiratu muqbilah, dan ketahuilah akhirat sudah makin mendekat. Setiap hari kita buka mata kita seperti ini, kita makin dekat dengan liang lahat kita. Setiap orang di antara kita teman-teman sedang menuju ke liang lahatnya, tinggal siapa yang jatuh duluan, itu pasti. Ya. Kemudian beliau mengatakan walikulli wahidin minhuma banun, dan setiap dari 2 wilayah ini, dunia dan juga akhirat, ada anak-anaknya. Ya, ada orang yang ya bertahan untuk membelahnya, ya melakukan yang terbaik di dunia ataupun di akhirat, atau untuk akhirat. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amal wala hisab, karena di dunia ini sekarang bebas berbuat tapi belum ada kalian dihukum, belum ada hisabnya. Wa gadan hisabun wala amal, tapi nanti di akhirat akan ada hisab tapi tidak bisa lagi beramal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW teriak-teriak kepada para sahabatnya, wahai yang punya masalah dengan saudaranya, selesaikan sekarang di dunia, sebelum datang hari nanti akhirat. Tidak ada lagi manfaatnya dirham dan dinar, gak ada lagi manfaatnya rupiah, euro, real, gak bisa. Negosiasi dengan balas tanah, ucapan maaf, kasih building, gak ada manfaatnya. Kata para sahabatnya, Rasulullah, lalu apa nanti di sana? Kata Nabi SAW, amalmu atau dosanya dia. Kalau kau jahatin orang, amalmu akan dibagi-bagi. Kita yang sholat dia yang nikmati, kita yang puasa dia yang nikmati, kita haji dia yang nikmati. Karena sibuk gosipin orang, fitnah orang dan seterusnya. Kalau tidak cukup, dosa mereka. Mereka yang zina, mereka yang riba, kita yang dihukum. Maka hati-hati. Saya selalu nasihati diri saya dan saya jadikan pegangan hidup teman-teman. Saya juga berikan kepada anda semuanya nasihat ini. Menujulah kepada kematian dan ke akhirat dengan membawa 2 hal. Bawalah amal soleh, sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain, dan teman yang soleh, sahabat yang soleh, karena dia bisa berikan syafaatnya. Kalau seseorang mukmin nanti ditimbang amalnya dan dia lolos pada hari kiamat, maka Allah berikan dia kesempatan memberikan pertolongan pada orang lain. Ada orang saking banyaknya pahalanya dan sedikitnya dosanya, kata Nabi SAW, dia bisa memberikan syafaat kepada seperti suku Mudar. Suku Mudar ini suku besar dari Arab. Sekarang mungkin jutaan jumlahnya, ya, anggota suku itu. Tapi ada orang nanti hari kiamat bisa memberikan syafaat sebanyak itu. Teman-teman soleh manfaatnya besar. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, ada orang nanti dari neraka dikeluarkan. Muslim tapi banyak dosanya, dikeluarkan dari neraka. Orang-orang neraka mengatakan, kenapa dia dikeluarkan? Apakah ada amalnya menolongnya? Mereka saling bisik-membisik. Lalu malaikat mengatakan tidak ada. Tapi yang mengeluarkan dia syafaat sahabatnya, temannya. Ada orang saleh yang pernah dia kemudian meminta kepada Allah agar mengeluarkan dia. Jadi ini luar biasa, faedah yang luar biasa. Dan jangan menuju ke akhirat membawa 2 hal. Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Jangan selalu sibuk dosa. Sampai kapan antum mau buat dosa ini? Sampai kapan terus dengan dosa-dosa? Alhamdulillah kalau kita ikuti dengan taubat dan istighfar. Tapi sampai kapan daripada itu? Baik kita sibuk dengan amal saleh, gitu kan? Dan juga jangan bawa musuh. Tiap hari bangun cuma tahu cari berita, gosipin orang, kekurangannya orang, aibnya orang, ya, menipu orang dan seterusnya. Makanya jadi masalah ini, ya. Kemudian selanjutnya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Hakim, Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Kalau Allah ingin kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menggunakannya, ya.
menggunakan hamba tersebut. Maka qalu, para sahabat mengatakan, kaifa yasta'miluhu? Bagaimana Allah menggunakan hamba itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautih. Allah akan berikan dia taufik untuk beramal saleh, ya, sebelum dia wafat. Teman-teman sekalian, sehebat apapun Anda menyembunyikan kejahatan Anda, sehebat apapun, ya, ingat, mengatur tipu daya, sehebat apapun, Allah jauh lebih hebat. Allah mengatakan, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka coba mengatur tipu daya, aku juga mengatur tipu daya. Dan Allah mengatakan, inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu dayaku sangat kokoh. Sehebat apapun Anda mengemas, Anda seakan-akan orang saleh atau salehah, tapi Anda bohong, Allah akan bongkar nanti itu di akhir hidup kita. Allah akan bongkar di akhir hidup kita. Ya, kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, kalau seseorang terbiasa dengan sebuah amal, maka Allah akan tutup dia dengan amal itu. Pasti, dia biasa mabuk tapi dia sembunyi. Nanti di akhir hidupnya Allah akan buka. Allah akan bongkar itu, dia sambil mabuk sambil meninggal, pada saat meninggal. Begitu. Dan siapa yang terbiasa dengan sebuah amal saleh, Allah tutup dengan itu. Jadi kita kalau mau tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, bukan dari fisiknya, tapi dari amal dia beberapa hari sebelum meninggal. Apa yang dia terbiasa dengan itu, maka dia akan ditutup dengan itu, teman-teman sekalian. Baik, kita akan masuk ke lebih dalam lagi bahasan kita step kedua, dan kita tutup dengan ini insya Allah. Bagaimana kita mendapatkan mati yang baik? Dan apa sih contoh-contoh mati yang baik itu? Kita akan berikan banyak contoh-contoh teman-teman sekalian, dan usahakan ini menjadi target utama kita. Toh kita juga akan mati, maka usahakan husnul khatimah, atau tertutup dengan mati tersebut dengan kebaikan. Maka ini penting untuk digarisbawahi, dan itu ada di penentuannya di tangan kita masing-masing. Penentuan untuk kita husnul khatimah atau su'ul khatimah, baik mati atau buruk matinya, ada di tangan kita. Kita sendiri menentukan. Ingat, setiap ibadah ada kenikmatan, jangan sia-siakan itu, selalu kerjakan. Dan setiap dosa punya kenikmatan, tinggalkan walaupun ada kenikmatannya, karena dua ini tidak bisa ketemu. Kalau kita pertemukan antara nikmat ibadah dengan maksiat, tidak bisa ketemu, tidak akan nikmat kedua-duanya. 1 menit saya jelaskan ini. Kalau saya ibaratkan dengan dua timbangan, ini amal soleh, ini dosa. Kalau antum masih sholat iya, tapi masih berbohong, atau masih berbuat riba atau apa saja, maka berimbang antara amal soleh kita dengan dosa kita. Tidak ada kenikmatannya ibadah ini, terganggu ya. Sholat tidak bisa khusyuk, baca Quran juga tidak tenang, karena masih ada pintu dosanya. Kapan nikmat ibadah itu terasakan? Kalau kita tutup ini, kerannya tutup pintu dosa. Kita masing-masing tahu dosa apa yang kita kerjakan. Coba berhenti dari situ. Terus kerjakan ibadah biasa saja. Sholat 5 waktu, sholat qobliyahnya, sholat duha, zikir semampunya. Ini akan naik nanti. Kalau makin naik, makin tebal iman itu. Tapi ini harus ditutup. Kalau ini dibiarkan terbuka, apalagi ininya sedikit rendah, ini lebih tinggi, maka tambah lebih tidak khusyuk lagi dalam ibadah. Tambah malas ibadah. Apalagi kalau dia tinggalkan ibadah sama sekali, ini justru yang dia kunci. Maka hatinya bisa jadi keras. Allah menggambarkan bisa lebih keras daripada batu. Terjadi gempa bumi, dia lagi jalan satu kendaraan sama temannya ditabrak-tabrakan, mati depan mata dia, pecah kepalanya. Tidak tersentuh juga. Padahal sebenarnya Allah sedang selamatkan dia untuk jadi pelajaran, tapi dia tidak ambil pelajaran. Itu karena hatinya keras. Orang kalau sudah nikmati ibadah, nikmat maksiatnya hilang. Kalau antum misalnya, saya mau komitmen mulai sekarang azan ke masjid, sholat. Kejar, baca keutamaannya sholat itu. Saya sudah sampaikan semalam, teman-teman sekalian saya sudah berbagi, kalau ingin rajin ibadah, baca keutamaannya ibadah itu. Karena semua ibadah pasti punya keutamaan. Fadilah dalam bahasa agamanya. Dan kalau ingin meninggalkan dosa, baca ancamannya. Sampai ulama tulis buku-buku dijudulkan dengan at-targhib. Ya, maksudnya sesuatu yang motivasi untuk beribadah. Dan at-tarhib, ancaman bagi pelaku dosa. Dan kita cari tahu ini. Nah, kita sibuk dengan ibadah-ibadah tersebut dengan cara membaca keutamaannya. Dan tinggalkan dosa dengan meninggalkan ancaman-ancamannya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita sedang ingin rajin ibadah, kerjakan tadi. Dan kalau kita mencintai misalnya sholat tadi, contoh sholat, kita sudah baca keutamanya, kita ingin jaga. Dan kita sudah nikmati itu, maka kenikmatan dosanya bisa hilang itu. Apa itu meninggalkan sholat? Sampai satu waktu pun kalau kita sempat lalai dari sholat, kita menyesal. Kenapa? Karena sudah ada kenikmatannya. Sebaliknya, kalau orang nikmati dosanya, meninggalkan sholat,
Maka dia akan heran melihat orang yang sholat terus. Kok itu orang sholat gak capek apa sholat terus? Gitu. Orang yang tutup aurat dan dia nikmati. Misalnya seorang akhwat kita tutup auratnya, dia nikmati itu. Maka satu waktu dia tutup terus auratnya. Satu waktu di rumahnya ada laki-laki nyelonong masuk, tiba-tiba masuk. Bukan mahramnya, terlihatlah lehernya, terlihatlah tubuhnya. Pasti dia merasa risih. Dia gak enak. Karena dia tahu ini dosa. Dia gak mau, padahal bukan dia melakukannya. Karena dia sudah nikmati jilbab itu. Dan dia akan heran orang yang tidak tutup aurat. Kenapa ya sayang orang itu tidak tutup aurat. Allah akan hukum nanti. Begitu kalau kita nikmati ibadah. Nah orang kalau nikmati dosanya, buka auratnya, maka dia akan menikmati. Dan nikmat ibadahnya hilang. Dia akan merasa, lihat kok aneh orang ini, kok tutup aurat. Kok dia sampai pakai cadar, nggak panas ya? Begitu, jadi tidak bisa ketemu ini. Nah orang kalau buka dua-duanya, maka akan hilang keduanya kenikmatannya. Ada orang pakai kopiah, pakai baju koko, sudah mulai ikut pengajian. Tapi dia juga pacaran misalnya. Apa yang terjadi? Dia merasa risih, mau gandengan tangan nggak enak, mau ini nggak enak. Karena dia tahu dia juga pakai pakaian muslim. Jadi dia berada di antara keduanya. Tidak bisa ini, ya, tidak bisa ketemu. Tapi kalau orang tidak peduli dengan keimanannya, maka mungkin dia nikmati saja. Orang mabuk tapi dia juga masih sholat. Dia mabuk jam 4 subuh misalnya. Azan jam 4.30. Pada saat dia mau mabuk, dia nggak enak mabuknya. Karena dia setengah-setengah. Mau sholat sebentar nih gimana? Tapi kalau orang tidak pikirkan sholatnya, dia tidak pikir ibadahnya, dia mabuk. Biar sampai tidur di jalanan, dia nggak peduli. Nah begitu. Jadi nggak bisa ketemu. Mulai detik ini teman-teman coba buat satu komitmen dari pengajian ini ke depan. Semoga Allah SWT mudahkan. Nikmati ibadah itu dan maksimalkan serta tutup semua keran-keran dosa. Nanti di situ antum akan rasakan iman itu akan bertambah. Karena ahli sunnah wal jamaah mengatakan iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Baik, kita masuk ke step keduanya, mati-mati yang baik dalam Islam. Yang pertama adalah orang yang meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di nomor 3116 dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, barang siapa yang akhir perkataannya kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Baik, mungkin anda ada yang mengatakan, kalau begitu gampang. Udah nanti pada saat mau mati bilang la ilaha illallah. Pertanyaan sederhana, sempat gak antum ucapin? Apa jaminannya kita bisa ucapin? Dan ulama hadis merincikan masalah ini. Mereka mengatakan orang yang Allah tutup dengan kalimat la ilaha illallah di lisan di akhir hidupnya, orang yang memang mengamalkan dan mengimani kalimat itu selama hidup. Nggak bisa ahli maksiat ucap itu, nggak bisa. Lidahnya tertahan, nggak mungkin. Jadi kalau selama hidup kita selalu ucapkan zikir ini, kita fahami maknanya, artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita betul-betul mentauhidkan, tidak ada kesyirikan. Nah baru Allah tutup dengan itu. Kalau enggak bisa. Ya, jadi ini bukan main-main ini, bukan mainan untuk bisa dipermainkan gitu. Yang kedua adalah seseorang yang selalu berharap agar mati syahid. Agar mati syahid, ya. Dan ini sebuah hal yang baik sekali. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, man talaba syahadata bisidq ballagahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang betul-betul tulus berharap mati syahid, mati yang terbaik ya dalam Islam, maka Allah akan berikan dia kedudukan orang yang mati syahid walaupun mati di atas ranjangnya. Jadi selalu baca keutamaan orang mati syahid, gitu kan? Dan orang mati syahid ini banyak ya, bukan cuma mati di medan perang. Dengarkan hadisnya. Hadis yang pertama riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, asyuhada'u khamsatun. Orang yang mati syahid ada 5. Beliau mengatakan, al-mat'un. Ya. Orang yang kena wabah, taun. Kalau terjemahan di kamus-kamus saya lihat itu wabah pes. Tapi sekarang setelah masa corona kemarin, ulama mengeluarkan fatwa bahwasanya masuk umumnya wabah. Makanya orang yang meninggal corona kemarin dianggap juga begitu. Ya. Kemudian yang kedua, wal mabtun. Yaitu orang yang meninggal karena menderita sakit di perutnya. Sakit apa saja, yang penting penyakit perut. Itu juga mati syahid. Kemudian yang ketiga wal gharik, dan orang yang mati tenggelam. Yang keempat wasahibul hadmi, dan orang yang tertimpa reruntuhan bangunan. Kemudian yang kelima wasyahidu fi sabilillah,
yaitu orang yang mati syahid di jalan Allah. Dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan Ahmad dan juga hadis ini dinilai sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-qatilu fi sabilillah, orang-orang yang mati di jalan Allah syahid, terhitung mati syahid. Tentu ini tergantung kadar keikhlasan ya, karena ada juga orang yang mati di medan perang tapi tidak dapat mati syahid. Kata para ulama, ini Allah pilih siapa yang paling tulus hatinya ingin mati, baru Allah kasih. Dan subhanallah, syuhada di medan perang ini dihitung lebih sedikit daripada orang yang hidup. Perang Badar ada 314 sahabat, yang mati syahid 60. Enggak semua mati syahid. Padahal sudah jelas-jelas, kalau zaman sekarang kan masih jarak jauh orang nembak. Kalau zaman dulu pedang sama pedang. Tombak bisa dilempar setiap saat, anak panah bisa dilemparkan setiap saat kepada kita. Tapi cuma 60 yang mati. Di perang Uhud ada 700 sahabat, yang meninggal 70 orang. Di perang Khandaq enggak ada sahabat yang mati. Di perang Khaybar juga dihitung jari sahabat yang mati. Dihitung jari. Tidak disebutkan berapa pas jumlahnya, tapi ada beberapa orang yang disebutkan meninggal pada saat itu. Di antaranya ada satu orang dari suku Badui yang baru masuk Islam, kemudian dia syahid, dia mati. Dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Karena baru syahadat, ikut perang lalu mati. Tapi tidak disebutkan namanya orang ini. Cuma dihitung jari. Padahal perang Khaybar itu antara 1.400 pasukan muslim melawan 10.000 pasukan Yahudi. Sedikit yang mati. Begitu terus dengan peperangan-peperangan yang lain. Ya, sedikit sekali para syuhada. Jadi syuhada ini memang orang yang mati dalam perang ini orang yang betul-betul tulus. Mungkin Anda bilang, Ustaz, bagaimana caranya ya orang supaya mau termotivasi mati? Ini nggak gampang ini. Mau menerima. Tentu bukan kita pasrah, kita melawan, tapi pada saat musuh tusuk badan kita, musuh tembak kita, atau kita kena bom, bagaimana caranya supaya saya bisa menghadapi itu? Sederhana. Jawabannya, coba fahami teman-teman sekalian dan renung ini. Mati itu dalam Islam satu. Mati dalam Islam itu cuma satu. Ada orang mati ditabrak kereta api, kepalanya hancur. Ada orang tenggelam di lautan, habis badannya dicabit-cabit oleh ikan. Ada orang yang naik pesawat meledak. Dan ada orang mati di atas ranjang, tidak apa-apa, tidak sakit, tidak ada kena apa-apa yang menurut mata manusia tidak berbahaya bagi dia. Semua itu dalam Islam melalui satu proses. Itu saja. Yaitu sakaratil maut. Pencabutan ruh oleh malaikat. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau orang mukmin meninggal, maka malaikat maut di ubun-ubun kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya keluar lebih mudah daripada keluarnya air dari mulut kendi. Anda lihat kendi air, kalau Anda keluarkan air dari mulutnya itu mudah sekali keluar air, begitu ruhnya orang mukmin keluar. InsyaAllah semoga kita termasuk ini. Dan orang kafir maka akan sulit keluar, karena malaikat maut mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah pada murka Tuhanmu. Maka ruhnya berserakan di tubuhnya, nggak mau keluar. Lalu Nabi SAW menggambarkan, lalu malaikat maut mencabut dengan keras, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Itu saja. Jadi orang yang ditabrak kereta api nggak lagi bilang, aduh kepala saya sakit, nggak ada. Dia cuma lihat malaikat maut cabut ruhnya, jasadnya dia nggak pikir lagi. Orang yang ditusuk musuh, orang yang ditebas lehernya, orang yang meledak di atas pesawat, nggak lagi lihat itu. Itu cara memahaminya. Jadi jangan lihat prosesinya. Makanya para sahabat kenapa mereka termotivasi untuk perang? Karena mereka tahu, mereka pada saat ditusuk musuh ajal datang tidak akan sakit lagi. Seperti itu. Maka orang yang mati syahid ini kedudukannya paling tinggi, mati di medan perang. Tentu ini dengan syarat-syarat dan rukun yang benar ya. Bukan seperti sebagian orang sekarang mengatasnamakan jihad lalu bom sana sini. Ini enggak benar, ini enggak ada dalam Islam. Semua ulama muslim pasti membantah masalah itu, ya. Karena namanya bom bunuh diri. Sekarang bom dirinya lalu dia mati syahid. Orang pun kalau masuk medan perang menghadapi musuh, dia kena bom mati, itu baru mati syahid. Itu pun tergantung dari keikhlasan dia. Kemudian yang kedua, dalam hadis Abdullah bin Bushr ini, selain al-qatilu fi sabilillah syahid, orang yang berperang di jalan Allah terbunuh mati syahid. Wal mat'unu syahid, orang yang kena wabah taun atau wabah secara umum adalah syahid. Wal mabtunu syahid, orang yang mati kena penyakit perut juga syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Dan barang siapa yang mati sementara dia sedang berada di jalan Allah, seperti menuntut ilmu, mencari rezeki yang halal, ya. Pokoknya dia di jalan benar gitu ya. Silaturahim keluarga, maka ini insya Allah mudah-mudahan masih dianggap mati syahid. Riwayat yang lain
Jabir bin Atiq radhiyallahu anhu mengatakan, dan hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dan juga hadits ini ya, disahihkan ya, oleh para ulama hadis. Kata Nabi SAW, asyhadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah. Mati syahid ada 7 selain mati di medan perang. Berarti ada tambahannya. Kalau tadi kan disebutkan ada 5, ini ada 7. Kalau tadi pun 5 itu sudah masuk mati syahid di medan perang. Kalau ini Nabi SAW tambahkan lagi. Ini karunia yang luar biasa untuk kita. Kata Nabi SAW, mati syahid itu ada 7 selain mati di medan perang. Yang pertama al-mat'un, syahid. Orang yang kena wabah, maka dia mati syahid. Wal ghariq, syahid. Orang yang tenggelam, mati syahid. Wa sahibu zatal jambi, syahid. Dan orang-orang yang kena penyakit lambung, mati, syahid. Ya. Wal mabtunu, syahid. Orang yang kena ya, penyakit di perutnya, syahid. Jadi yang pertama adalah orang yang kena wabah, yang kedua orang tenggelam. Kalau dalam hadis ini urutannya, orang yang meninggal kena penyakit lambung. Kemudian yang keempat orang yang kena penyakit perut secara umum, apapun itu, dia juga syahid. Kemudian kata Nabi SAW, wasahibul hariq, syahid. Orang yang mati kebakaran, syahid. Kemudian walladhi yamutu tahtal hadmi, syahid. Orang yang meninggal dalam kondisi kena runtuhan bangunan, syahid. Wal mar'atu tamutu bijum'in, syahid. Dan wanita pun yang meninggal dalam kondisi bayi di perutnya atau prosesi melahirkan, syahid. Nah, di sini ada tambahan wanita, ya. Beberapa waktu lalu subhanallah sempat terjadi di Masjid Haram, ya. Itu kejadian yang luar biasa itu. Kalau antum sempat lihat yang runtuhan Masjid Haram jatuh. Itu secara struktur, dan itu disampaikan juga oleh para arsitek pada saat itu, kayaknya itu nggak mungkin terjadi. Bangunan sekokoh itu secara hitung-hitungan manusia nggak mungkin rubuh, dijatuhin pun alat berat itu tidak mungkin separah itu. Subhanallah, ditemukan pada saat dibersihkan ada orang meninggal lagi sujud, ada yang pegang Quran dalam kondisi dia ditimpa itu mati, Quran masih di tangannya. Ya. Ada yang lagi pakai baju ihram dan segala macam. Maka subhanallah, saya mengatakan maha suci Allah yang telah memilih siapa yang mati syahid. Mungkin ada di antara mereka yang minta supaya mati di situ. Allah datangkan ini dan Allah pilih. Subhanallah. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnu Ambari, di anna Allah Ta'ala ya, wa malaikatahu alaihimus salam yashhaduna lahu bil jannah, fa makna syahid mashhud lahu. Bisa juga makna syahid tidak harus mati di jalan Allah, tapi siapapun yang Allah Ta'ala dan para malaikatnya menyaksikan orang tersebut dengan surga, dapat jaminan surga, maka makna syahid masuk di dalamnya. Ini diambil daripada syarah Sahih Muslim. Baik, ini yang kedua dari mati syahid, ya, berharap agar mati syahid. Berdoa kepada Allah agar ditutup dengan hidupnya. Dengan cara apa terserah, itu terserah Allah. Gitu kan? Tapi kita minta tulus supaya Allah jangan saya mati biasa, matikan saya dalam kondisi syahid. Dan siapa yang berharap itu tulus dari hatinya, nanti Allah yang pilihkan, maka dia akan mendapatkan derajat nanti di akhirat orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas ranjangnya. Misal antum mati bukan kena perang, antum mati bukan kena kebakaran, bukan kena tenggelam, bukan kena reruntuhan, bukan kena wanita yang melahirkan, tapi kita mati dasarnya cuma dalam hati ini berharap kalau Allah bisa matikan syahid, maka Allah akan kasih. Ya. Ulama menanggapi tentang harapan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Sahabat ini dari dulu berharap mati syahid, sampai dikatakan dalam gambaran tubuh beliau tidak tersisa tempat kecuali ada sabetan pedang atau bekas anak panah atau tusukan tombak. Penuh badannya beliau dengan luka karena perang terus hidupnya. Walaupun menang terus dalam peperangan, terakhir beliau meninggal dalam kondisi di atas ranjang, tidak mati. Tapi kata para ulama, karena Khalid bin Walid ini berharap sekali mati syahid, Allah memberikan kepada dia. Karena niatnya yang tulus. Ya. Dan bagi wanita yang meninggal dalam kondisi ya, dia melahirkan ya, atau masih dalam nifas, pendapat sebagian ulama, itu juga dihitung syahid. Dari hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, wal mar'atu yaqtuluha waladaha
jam'a'u syahadah. Jam'a'u syahadah. Yajurruha waladuha bisaririhi ilal jannah. Dan wanita yang terbunuh karena anaknya, misalnya dia melahirkan, tergolong syahid. Dan anak itu akan menariknya dengan tali pusarnya nanti ke surga. Hadis ini ya, disahihkan atau disebutkan oleh Syekh Albani dan beliau sahihkan dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Ya. Kemudian yang perlu digarisbawahi dari jenis-jenis orang yang mati syahid ini teman-teman sekalian, ulama merincikan mengatakan kalau keutamaan dunia, nilai mati syahid semua dapat. Artinya mereka mati baik, husnul khatimah. Tapi keutamaan akhirat, maka enggak didapatkan kecuali orang yang mati di medan perang. Seperti misalnya orang yang pada saat meninggal, ya, pada saat meninggal, itu teman-teman sekalian, orang-orang yang mati syahid itu kalau meninggal, kalau di medan perang ya, tidak dimandikan lagi, enggak dikafani. Makanya para syuhada di Badar, di Uhud, Nabi SAW langsung suruh kuburkan dengan baju mereka. Tapi orang yang mati tenggelam, orang kalau ditemukan jenazahnya, perempuan yang mati melahirkan tadi, ya, orang yang mati karena penyakit lambung, penyakit perut, semua ini tetap dimandikan seperti umumnya orang. Jadi beda dengan orang yang mati di medan perang. Ya. Kemudian juga orang di akhirat nanti, orang yang mati syahid itu, mereka akan memberikan 70 syafaat keluarganya. Nah ini untuk orang mati syahid di medan perang. Kalau orang yang mati syahid yang lain bisa memberikan tapi tidak sebanyak ini. Tidak seperti orang mati syahid di medan perang. Kemudian juga orang yang mati syahid nanti kata Nabi SAW begitu dia dibangkitkan maka akan keluar dari tempat yang berdarah dari tubuhnya itu bau yang lebih wangi dari bau kasturi. Dengan nah itu semua akan didapatkan khusus untuk orang-orang yang mati di medan perang. Jadi berbeda secara penilaian nanti tapi mereka husnul khatimah semua. Kemudian ada juga mati di malam Jumat atau di hari Jumat. Ini disebutkan dalam hadis. Ini mati yang ketiga, mati baik yang ketiga. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan juga Tirmidzi dan ini disebutkan juga dengan beberapa perawi hadis. Ya, dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumul jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah atau siksa kubur. Berarti dia husnul khatimah di situ. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, orang yang mati dalam membela haknya dia. Hartanya misalnya mau direbut oleh para perampok, ya, dirampas, lalu dia berperang, dia lawan lah, walaupun dia sendiri, sampai dia terbunuh, maka syahid. Kembali kepada sebuah hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi SAW, faqal, dia berkata, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau ada seseorang yang mau merampas hartaku? Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Apa sikap saya? Kata Nabi SAW, la tu'ti malak. Jangan kau kasih hartamu. Dan ini teman-teman luar biasa ya. Islam mengajarkan sifat ya keberanian pada saat membela kebenaran. Tidak boleh pengecut. Jangan kau kasih. Lalu apa kata orang itu? Dia lanjutkan. Dia mengatakan, qala araita in qatalani. Bagaimana kalau orang itu memaksa dan dia berusaha membunuhku? Kata Nabi SAW, qatilhu. Lawan dia. Lawan itu perampok. Ini sabda Nabi ya. Lalu kemudian, bagaimana kalau saya terbunuh di tangan dia? Kata Nabi SAW, kau mati syahid. Kalau kau meninggal dibunuh oleh perampok tersebut, kau mati syahid. Qala araita in qataltuhu. Qala huwa finnar. Kata orang ini, bagaimana kalau saya yang bunuh dia? Kata Nabi SAW, dia masuk neraka. Begitu Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat, dan hadisnya hadis sahih riwayat Muslim nomor 140. Ya, dan memang kita sudah tahu di antara doa-doa Nabi SAW adalah beliau berlindung dari sifat jubun namanya, pengecut. Ya, pengecut. Tentu teman-teman sekalian, keperkasaan bukan untuk pamer, bukan untuk menunjukkan kepada orang perkasa, ya, teriak-teriak, bukan. Justru kalau antum melihat ada orang sangat tenang, tidak emosional, nah itu orang yang perkasa sebenarnya. Tapi di saat dibutuhkan dia akan keluarkan untuk membela dirinya, kemampuannya untuk membela dirinya sampai dia mati syahid. Itu yang kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Laisa sur'atu bil ghadab. Bukan keperkasaan, kejantanan,
ya, itu dilihat daripada teriak-teriaknya orang. Walakinna sur'atu man malaka nafsu indal ghadab. Tapi keperkasaan itu terlihat, keberanian itu justru pada saat orang bisa mengontrol emosinya. Dia saat terdesak, dia melawan. Ya. Dalam riwayat yang lain, bahwasanya ada seseorang juga datang kepada Nabi SAW. Qala ja'a rajul ila Nabi SAW. Faqala ar-rajulu ya'tini fayuridu ilai. Fayuridu mali. Ini sebenarnya hadis diriwayatkan oleh Qabus bin Mukharik, ya, dari bapaknya, dari ayahnya. Dia mengatakan, aku mendengarkan Sufyan Tsauri menyebutkan hadis ini. Dia mengatakan bahwasanya ada seseorang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang datang ingin merampas hartaku? Qala zakirhu billah. Kata Nabi SAW, ingatkan dia kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, takutlah, nanti Allah akan hukum kamu, ingatkan. Qala fa in lam yadhkur. Kalau seandainya dia tidak mau ingat ya Rasulullah. Atau la fa in lam yadzakkar atau yadzakkar, ya. Kalau dia tidak ingat, dia tidak mau tahu itu, ya. Maka kata Nabi SAW, qala fasta'in alaihi min man haulak. Minta tolong pada orang di sekitarmu supaya membantu, minal muslimin, dari kaum muslimin. Qala fa in lam yakun hauli ahadun minal muslimin. Bagaimana kalau di sekitar saya tidak ada satupun umat Islam? Qala fasta'in alaihi bis sultan. Kalau begitu minta tolong pada pemerintah setempat. Qala fa inna sultan anni. Kalau seandainya pemerintah jauh dariku, tidak bisa aku minta tolong. Qala qatil duna malika hatta takuna min syuhada'il akhirah au tamna'a malak. Kalau begitu berperang, bela hartamu sampai kau termasuk syuhada akhirat nanti. Atau kau akan mendapatkan hartamu. Kemudian dalam hadis yang lain juga dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, qala man qutila duna mali fahuwa syahid. Siapa yang berperang membela hartanya maka kemudian terbunuh dia mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi au duna damihi au duna dinihi fahuwa syahid. Dan barang siapapun yang terbunuh karena membela, ya, keluarganya, istri sama anaknya misalnya mau dijahati oleh orang, kemudian juga, ya, dia membela darahnya yang tertumpah supaya jangan dia dibunuh, atau membela agamanya, maka semua itu terhitung syahid. Hadis ini hadis sahih riwayat Abu Dawud dan juga An-Nasa'i. Kemudian juga termasuk dalam masalah ini adalah meninggal dalam keadaan ribat. Ya. Ini yang keberapa nih? Yang keempat kalau tidak salah, ya, bagian tadi. Orang yang meninggal dalam keadaan ribat. Apa itu ribat, teman-teman? Mengikat diri di perbatasan peperangan antara muslimin sama orang non-muslim. Ya, terutama kalau wilayah-wilayah yang sedang dijajah oleh musuh, ya. Kayak kita dulu di Indonesia waktu masih dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, itu luar biasa masa niat ribatnya itu, ya. Nah, seperti teman-teman kita sekarang di Palestina dijajah oleh Yahudi, nah itu masa-masa ribat gitu. Saya bertemu dengan beberapa teman-teman dari Palestina, saya tanya, ada yang dari Saudi datang, ada yang dari beberapa negara. Dia bilang, saya pernah tinggal di Saudi, saya pernah tinggal di sini dan situ. Terus saya tanya, kenapa kembali ke sini? Kan di sini tidak aman, dijajah oleh dia. Dia bilang, saya mau ribat. Maksudnya saya mau coba mengikat diri di sini, karena ribat itu kata Nabi SAW dalam hadis, ya, dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, supaya tahu kenapa keutamanya mereka kejar. Ribatu yaumin fi sabilillah, ribatu yaumin walailah. Ya, ribatu yaumin walailah khairum min siyami syahrin wa qiyami. Ribat, berjaga-jaga di perbatasan antara muslim sama orang non-muslim atau di wilayah yang sedang dijajah, sehari semalam itu lebih baik daripada berpuasa sebulan dan juga sholat malam selama sebulan. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu. Dan kalau dia meninggal, maka Allah akan terus gulirkan pahala amal-amal semua yang pernah dia kerjakan. Wa ujri alaihi rizquhu wa umina al-fattan. Dan pasti akan mengalir juga, akan diberikan rezekinya dan juga akan terjaga dari fitnah. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Di sini dimaksudkan adalah orang termasuk mati yang baik adalah pada saat dia mati ribat, ya. Karena kalau kita meninggal dalam kondisi ribat, berjaga-jaga di perbatasan muslimin sama orang non muslim yang sedang bercekcok, ya, sedang perang, kita berjaga-jaga walaupun tidak kita berperang, lalu kita meninggal dalam kondisi berjaga-jaga itu, semua amal soleh yang pernah kita kerjakan, misalnya puasa, sholat, tetap berjalan walaupun kita sudah meninggal, dihitung kita kerjakan padahal kita sudah meninggal. Selanjutnya, meninggal secara umum kalau berbuat amal soleh,
apa saja. Dan ini yang paling ringan tentunya. Ini termasuk husnul khatimah. Amal soleh apapun yang dikerjakan, tapi kalau sementara prosesi kita kerjakan meninggal, lagi sedekah, lagi baca Quran, lagi zikir, lagi sujud salat sunnah, pokoknya apa saja. Maka itu juga termasuk husnul khatimah. Dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah, khutima lahu biha, dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas mencari wajah Allah, kemudian amalnya ditutup dengannya, maka ia masuk surga. Kemudian dikatakan wa man shama yauman ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhala al-jannah. Siapa yang berpuasa satu hari niat ikhlas karena Allah, kemudian dia meninggal dalam kondisi puasa, dijamin masuk surga. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin khutima lahu biha dakhala al-jannah. Dan barang siapa yang lagi bersedekah kemudian ditutup hidupnya dengan sedekah, lagi prosesi sedekah, lagi transfer atau mengantarkan makanan atau minuman yang mau disedekahkan atau pakaian, kemudian dia meninggal, maka dijamin masuk surga. Hadits ini disebutkan oleh Syalban dalam Ahkam al-Janaiz dan beliau menyatakannya sahih. Ini teman-teman sekalian ya, yang dianggap mati syahid yang ke-5 atau yang ke-6 ya. Kemudian juga termasuk husnul khatimah adalah kalau banyak orang yang memujinya di saat dia meninggal, pujian orang ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu poin ini, sekarang bayangkan diri kita di detik ini meninggal. Kira-kira menurut antum pribadi, orang akan nilai baik atau tidak? Misal pada saat kita meninggal ini, keluarga kita, istri, suami, keluarga, teman-teman sekitar kita, lingkungan kita mengatakan, si fulan mati, orangnya baik. Misal contoh. Bayangkan aja antum mati sekarang, orang akan bilang apa sih? Kalau orang akan bilang baik, berarti itu baik, itu baik. Itu husnul khatimah. Kalau orang cerita buruk, berarti su'ul khatimah. Ini kembali kepada sebuah riwayat. Dari Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, atau dari awal riwayatnya, Anas bin Malik meriwayatkan radhiyallahu anhu, dia berkata, mereka pernah rame-rame para sahabat mengusung jenazah. Lalu, atau lewat, waktu Anas bin Malik, Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat Nabi lain lagi sama Nabi, terus ada jenazah lewat. Dan jenazah lagi diusung, gitu kan. Lalu orang-orang yang mengusungnya itu dan mengantarnya menyebut-nyebut kebaikan, memuji orang ini. Orang ini baik, orang ini soleh, orang ini begini. Maka tiba-tiba Nabi SAW mengatakan wajabat. Maksudnya sudah seperti yang kalian ucapkan. Berarti orang ini baik gitu. Lalu kemudian lewat lagi jenazah yang kedua. Orang-orang pada mengusung jenazah itu, tapi orang sebutin keburukannya. Orang ini jahat, orang ini begini, disebutkan keburukannya. Maka kata Nabi SAW, wajabat. Seperti yang kalian ucapkan. Maka Umar mengatakannya, Rasulullah, apa maksud anda dengan perkataan anda? Telah terjadi itu. Seperti yang kalian ucapkan. Maka kata Nabi SAW, Hadha asnaitum alaihi khairan, fawajabat lahul jannah. Jenazah yang pertama tadi, kalian muslimin puji-puji kebaikannya, maka Allah wajibkan baginya surga. Allah berikan dia surga dengan itu. Wa hadza asnaitum alaihi syarran wa wajabat lahul jannah fawajabat lahun nar. Golongan kedua kalian sebutkan keburukannya. Ini pezina, ini pemabuk, ini segala macam. Maka wajib bagi dia masuk neraka. Antum syuhadaullahi fil ard. Ketahuilah kalian adalah para saksi-saksi Allah di muka bumi. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Juga dalam riwayat yang lain, riwayat ini diriwayatkan Imam Ahmad dan dengan sanad sahih, bahwasanya Abul Aswad radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah mendatangi Madinah, lalu duduk menghampiri Umar bin Khattab. Kemudian lewatlah jenazah, lalu Umar mendengar orang-orang memuji kebaikan terhadap jenazah tersebut. Beliau mengatakan wajabat. Seperti Nabi sampaikan di masa hidup beliau kan. Wajib ini dia. Kemudian lewat jenazah yang lain ternyata ada juga orang yang menyebut-nyebut ya, kebaikan. Umar mengatakan wajabat. Orang ini pasti akan dapat apa yang dipuji itu. Lewat yang ketiga, orang-orang nyebut keburukannya. Umar juga mengatakan wajabat. Dapat orang ini apa yang disebutkan itu. Maka kata Abul Aswad, aku bertanya, apa yang anda maksudkan itu wajabat wahai Amir Mu'minin? Maksudnya sudah pasti itu terjadi. Umar mengatakan, aku mengatakan seperti yang dikatakan Nabi SAW. Ayyuma muslimin syahida lahu arba'un bi khairin adkhalahu Allahul jannah.
Tidak ada seorang muslim pun yang dipuji kebaikan oleh 4 orang saja. 4 orang ini semua bilang ini orang baik. Kecuali pasti dia masuk surga. Lalu aku berkata, maksudnya Umar berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau 3? Ya, maka Nabi SAW mengatakan sama. Lalu ada yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau cuma 2 orang yang puji dia? Kata Nabi SAW, 2 orang juga. Kemudian kami bertanya, atau kemudian kami tidak bertanya tentang 1 orang, kata Umar. Di sini Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dulu, supaya jelas ya, harus gamblang kita belajar ini. Jadi makna 4 orang, atau 3 orang, atau 2 orang saja yang memuji dia, kata Imam Nawawi, yang dimaksud adalah pujian orang-orang ya, yang sudah meninggal dunia. Tapi pujian ini dari ahlul fadl dan kalangan orang-orang soleh yang punya kedudukan. Jadi bukan semua orang. Ini sekarang ini salah fahami kan. Jadi bukan sembarangan orang misalnya mengatakan kalau ini orang baik, tidak. Harus orang-orang ini memang orang-orang soleh, terkenal dekat dengan Allah. Kalau mereka yang memuji, maka berarti terjadi. Walaupun cuma 2 orang. Saya ada seorang ulama mengatakan, oh si fulan meninggal itu orang baik tuh. Nah ini masuk dalam masalah ini. Bukan pujian sembarangan orang. Nah ini Imam Nawawi memberikan batasannya. Nah ini teman-teman sekalian, gambaran kita tentang masalah mati-mati yang baik. Tentu ada juga bahasan tentang su'ul khatimah, tapi saya tidak bahas itu. Karena kita tidak ingin su'ul khatimah dan tidak perlu. Ya, teman-teman kalau ingin mendapatkan apa yang Allah janjikan, cukup sibukkan diri dengan amal soleh. Habiskan energi dan waktu, harta untuk itu. Tidak usah sibukkan diri meninggalkan dosa, nggak usah. Dosa itu akan kita tinggalkan kalau kita sibuk dengan amal soleh. Husnul khatimah akan didapatkan dan jauh dari su'ul khatimah kalau kita fokus dengan husnul khatimah. Oleh karena itu kita tidak perlu mengetahui oh su'ul khatimah apa, ya sudah orang meninggal dalam maksiat itu su'ul khatimah, tapi kita tidak perlu bahas. Gak perlu juga contoh-contohnya Fir'aun, Haman dan segala macam, karena itu tidak kita perlukan. Yang kita perlukan bagaimana kita termotivasi untuk menjadi orang yang meninggal husnul khatimah, dan semoga Allah SWT kabulkan. Tentu kita termasuk semua yang hadir di sini insyaallah tertutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Alhamdulillah, kurang lebih 2 jam kita mengisi. Semoga Allah SWT menjadikan ini sebagai tambahan amal saleh buat kita, dan juga Allah jadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Dan kalau ada benar pasti dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Sebelum kafaratul majlis, saya mengajak lagi teman-teman untuk bertemu di pertemuan kita yang ketiga insyaallah yang terakhir nanti malam. Semoga Allah berkahi dan mudahkan, dengan judul Sebelum Menyesal. Dan insya Allah ini akan ada kaitannya dengan bahasan kita dari tadi malam, pagi ini, dengan yang nanti malam insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.